Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Agus Purboyo dengan NIM 24021264096. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang estetika terapan serta contoh desain yang menerapkan prinsip estetika terapan itu sendiri. Nah, sebelum ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu estetika? Nah, estetika itu sendiri, menurut Alexander Baumgarten sebagai orang yang pertama kali mengenalkan kata estetika, adalah sebuah ilmu tentang keindahan yang berfokus pada panca indera sebagai perantaranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna dari estetika terapan. Jadi, estetika terapan itu adalah cabang dari ilmu estetika, tapi fokusnya itu di penerapan keindahan dalam desain, namun juga memiliki nilai fungsi gitu. Setelah pembahasan sebelumnya, saya akan langsung ke topik utama aja, yakni contoh desain yang menerapkan prinsip estetika terapan. Saya akan menggunakan desain arsitektur, yakni menara jam Big Ben yang ada di Inggris. Jadi, apa sih Big Ben itu? Nah, menara Big Ben itu adalah menara jam ikonik yang ada di Inggris yang selesai dibangun pada tahun 1859. Menggunakan gaya arsitektur neogotik yang terinspirasi dari gaya arsitektur gotik dari abad pertengahan. Menara ini memiliki detail ornamen yang khas serta desain jam yang mudah dikenali gitu oleh orang-orang di penjuru dunia. Lalu, orang yang merancang menara tersebut adalah Sir Charles Barry dan Augustus Pugin, serta orang yang membuat mekanisme pada jam tersebut adalah Edmund Beckett Denison dan Edward John Den. Menara Big Ben ini awalnya dirancang sebagai bagian dari proyek pembangunan gedung parlemen yang baru setelah gedung yang lama itu terbakar, yakni Menara Westminster pada tahun 1834. Selain berfungsi sebagai penunjuk waktu bagi masyarakat sekitar dan juga anggota parlemen, menara ini juga menjadi simbol nasional bagi Inggris, yang juga merupakan karya seni arsitektur yang estetis dan juga bersejarah. Menara ini dibangun dengan struktur batu bata berlapis dan juga batu kapur yang dihiasi dengan ornamen neogotik. Selain itu, menara ini memiliki jam di setiap sisinya yang berjumlah 4 ya. Lalu, mengapa sih menara ini termasuk dalam desain yang menggunakan prinsip estetika terapan? Yang pertama, menara Big Ben ini berkaitan dengan prinsip utility dan significance dari John Hesketh. Dari sisi utility atau kegunaan, menara jam Big Ben ini memiliki fungsi yang jelas, di mana pada awalnya menara ini digunakan sebagai gedung parlemen yang baru dan juga digunakan sebagai tentu saja sebagai pengingat waktu ya bagi masyarakat sekitar dan anggota parlemen. Lalu untuk prinsip signifikans atau makna di sini, menara Big Ben itu menjadi simbol budaya, sejarah, dan juga identitas nasional Inggris. Selain itu, keindahan arsitektur neogotik juga memiliki peran dalam acara budaya. Nah, selain berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh John Hesketh sebelumnya, menurut saya Big Ben ini juga berkaitan dengan teori optimal match yang dikemukakan oleh Paul Eckert. Kenapa? Karena dalam hal ini optimal match berarti desain harus mampu memenuhi ekspektasi dan juga kebutuhan penggunanya, baik dari segi fungsi, estetika, maupun sosial budaya. Yang pertama yakni kesesuaian fungsi dan bentuk. Karena jam yang ada pada menara Big Ben ini besar, tentunya memudahkan saat dilihat oleh penggunanya. Serta untuk pengguna dari jarak yang jauh,
Juga tetap dapat melihat jam dengan jelas begitu. Yang mana hal ini sudah sesuai dengan aspek fungsi yang ada dalam prinsip optimal match. Selain itu, bentuk menara yang tinggi dan kokoh mendukung menara ini menjadi landmark yang mudah dikenali di kota London, Inggris. Lalu, dalam konteks sosial dan budaya, menara dengan arsitektur Gothic Revival atau Neogotik ini tidak hanya estetis, namun juga sesuai dengan konteks historis dan budaya Inggris dari abad 19. Menara ini menjadi simbol identitas nasional dan juga simbol kekuatan parlemen Inggris, sehingga desainnya sesuai dengan makna dan fungsi sosialnya. Lalu dalam aspek pengalaman sensorik, menara ini tidak hanya memberikan pengalaman berupa pengalaman visual, namun juga memberikan pengalaman auditorial melalui suara lonceng yang ada pada menara tersebut, yang dapat didengar hingga di seluruh kota. Hal ini memperkaya pengalaman indrawi penggunanya, yang sesuai dengan prinsip optimal match di mana melibatkan multi indera dalam desain. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.